Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hubungan curah hujan terhadap limpasan permukaan dan sedimen pada berbagai penggunaan lahan di DAS Arwi, Kabupaten Manokwari. Saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas hidrologi. Yang saya bahas di sini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga pembahasan, dan keempat kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. DAS Arwi merupakan DAS dipulihkan berdasarkan SK Menhut nomor 328 garis miring Menhut Romawi 2 garis miring 2009 dikategorikan DAS yang perlu segera mendapatkan prioritas penanganan. Adapun beberapa indikator DAS yang harus dipulihkan antara lain kejadian banjir, tanah longsor, sedimentasi, dan erosi yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat. Menurut BPDASHL Remu Ransiki tahun 2017, DAS Arwi merupakan DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya, ditandai dengan tingkat erosi yang tinggi, sedimen yang selalu meningkat, dan terjadinya banjir pada tahun 2016. DAS Arwi pernah terjadi banjir pada tahun 2014, 2016, dan 2017. Sedang menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dalam penanganannya. Menurut BPDASHL Remu Ransiki 2016, jenis banjir di DAS Arwi termasuk banjir limpasan dan genangan yang menyebabkan kerusakan jembatan, rumah, jalan, pertanian, dan perkebunan sawit. Penyebab banjir di DAS Arwi 2016 menurut Mahmud et al. 2018, diantaranya intensitas hujan tinggi, sedimentasi, mindering sungai, konservasi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, dan hilangnya sepadan sungai. Limpasan permukaan dapat terkonsentrasi menuju sungai dalam waktu singkat, sehingga meluapnya yang menyebabkan terjadinya banjir. Pertambahan penduduk berdampak pada perubahan penggunaan lahan pertanian, pekarangan, dan tegalan. Program transmigrasi pada awal tahun 1980 di DAS Arwi terjadi perubahan besar penggunaan lahan yang tadinya hutan menjadi penggunaan lahan seperti sawah, perkebunan tegalan, permukiman, dan areal penggunaan lainnya. Tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan curah hujan terhadap limpasan permukaan dan sedimen pada berbagai penggunaan lahan, mengkaji sifat kimia dan sifat fisik tanah pada berbagai penggunaan lahan, dan mengetahui presentasi perubahan penggunaan lahan. Yang kedua, metodologi. Waktu dan tempat penelitian telah dilakukan selama 1 tahun, mulai Maret 2018 sampai Februari 2019. Lokasi penelitian di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Remu Ransiki. Laboratorium Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Fahutan UGM, Laboratorium Tanah, Fakultas Pertanian UGM, dan kawasan DAS Arwi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. DAS Arwi secara geografis terletak pada 0 derajat 43 lintang dan seterusnya. Alat dan bahan. Alat dalam penelitian meliputi plot penelitian, drum, jerigen besar 50 liter, cangkul, skop, gergaji, ombrometer, meteran, papan kayu, stopwatch atau aralogi, linggis, cangkul, skop, oven pengering, global positioning system atau GPS, kalkulator, komputer dengan Microsoft Excel dan printer. Sementara bahan yang digunakan antara lain air, sedimen, kertas saring,
peta administrasi skala 1/150.000 dan peta penggunaan lahan skala 1/172.000 kawasan DAS Arwi. Pengelolaan data. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui pengamatan di lapangan, sedangkan data sekunder BPDAS remuneransi data lapangan terdiri atas curah hujan, sifat fisik dan kimia tanah, sedimen, dan limpasan pada 5 penggunaan lahan. Masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Limpasan permukaan merupakan semua air yang mencakup di permukaan tanah ke area yang lebih rendah, seperti cekungan sungai, danau, situ, waduk, dan laut. Jumlah dan distribusi limpasan inilah yang paling penting sebagai penyebab erosi dan sedimentasi. Apabila limpasan permukaan semakin besar, maka air yang dapat diserap oleh tanah semakin kecil. Aliran sungai akan semakin rendah di musim kemarau, karena pasokan air di bawah permukaan berkurang. Sebaliknya di musim hujan, semakin tinggi aliran air yang bisa menyebabkan banjir. Diketahui bahwa limpasan permukaan terbesar terjadi pada penggunaan lahan perkebunan, sedangkan yang terendah pada tegalan. Peningkatan limpasan permukaan di perkebunan diduga karena lahan perkebunan sawit kosong, tumbuhan penutup tanah. Demikian juga lahan perkebunan dengan sistem tanah potsolik merah kuning memiliki karakteristik unsur hara dan bahan organik rendah, menyebabkan hanya sedikit air tersimpan dan cenderung air menjadi limpasan. Pada peruntukan lahan sebagai hutan dan perkebunan dengan tipe tanah potsolik merah kuning, bahan organik sedang N total rendah dan sedang P2O5 tersedia sedang dan sangat tinggi, pH agak masam sampai netral, serta K tersedia rendah. Sifat kimia tersebut didominasi kategori sedang, berbeda dengan karakteristik umum dari tipe tanah potsolik merah kuning, yaitu pH yang masam, bahan organik, dan unsur hara yang rendah. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh curah hujan yang relatif tinggi pada kawasan DAS Arwi, hewan sapi dan babi yang dilepas liar di perkebunan dan hutan, serta serasa dari pohon dan perkebunan yang cepat terdekomposisi sehingga menambah kesuburan tanah. Sedimen salah satu bagian terpenting dan merupakan luaran dalam proses DHS. Banyak sedikit sedimen menjadi indikator DHS, sehingga jika berlebihan dapat menimbulkan pendangkalan sungai, situ, waduk, dan badan air lainnya. Peningkatan hasil sedimen diduga semakin besarnya air limpasan yang di dalamnya tergandung sedimen. Kerusakan erosi tanah terjadi dalam bentuk kerusakan sifat kimia dan sifat fisik tanah seperti kehilangan unsur hara, peningkatan kepadatan dan ketahanan penetrasi tanah, penurunan kapasitas infiltrasi, serta kemampuan tanah dalam menahan air. Masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh pada praktikum kali ini, semakin meningkatnya curah hujan tidak selalu meningkatkan limpasan permukaan dan sedimen. Sifat kimia tanah didominasi bahan organik sedang, N total rendah dan sedang, P2O5 serta sedang dan sangat tinggi. pH agak masam sampai netral serta K tersedia rendah. Sementara sifat fisik tanah didominasi granular dan remah, tekstur liat berdebu, dan permeabilitas agak rendah sampai rendah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.